Shalom, senang sekali bisa menyapa Anda kembali di ibadah online GB Putra. Ibadah ini bisa diikuti setiap saat melalui channel YouTube GB Putra Official. Kami juga mengajak setiap jemaat untuk boleh mengikuti doa malam setiap Selasa dan Jumat pukul 20.00 melalui akun Instagram @sukinotaryadi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu, meskipun harus secara online. Tetapi kami percaya bahwa Engkau ada di setiap rumah kami masing-masing untuk melawat dan menjamah setiap hati kami. Karena itu, kami mengizinkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya atas hidup kami, sehingga melalui ibadah ini, khususnya melalui firman-Mu yang kami terima, kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan, sekaligus didikan dan teguran yang datangnya daripada Engkau saja. Kami juga memohonkan pertolongan-Mu atas setiap jaringan internet dan perangkat yang kami pakai untuk mengikuti ibadah ini, supaya bisa bekerja dengan baik, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ini dari awal sampai selesai. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan ada di antara kita yang hanya diam ataupun hanya menjadi penonton. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Selamat beribadah, selamat memuji, memberkati. Shalom saudaraku. Selamat jumpa kembali bersama kami, Jemaat GBI Putra. Suasana masih dalam suasana Paskah. Kami mengucapkan selamat Paskah kepada saudaraku yang ada di rumah. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita tidak akan sama kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Mari sama-sama kita puji Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian bersama, bersorak bagi Dia. Amin. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya, amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Hidup kita tidak akan sama karena Yesus ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu berdiri buat bangsa ini, menyatakan kemuliaan-Nya. Bangkit. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan-Nya
dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ubah diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah
Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, mari kita akan memberkati pekerjaan Tuhan untuk memberikan persembahan. Di depan layar saudara, ibu bapak sekalian, ada nomor rekening. Dan ibu bapak bisa scan QR dari GBI Putra. Mari kita beri yang terbaik dengan penuh sukacita hati kita. Dan mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar kami beri dengan penuh sukacita hati kepadamu. Sebab Bapa sudah berikan bagi kami yang terbaik, amat baik dan sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Penolong yang kupercaya, setiap janji-Mu Tuhan kami simpan di dalam lubuk hati kami. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari katakan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam
terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Syukur kami naikkan bagimu. Karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau punya cara untuk menolong kami. Engkau punya cara. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Kami tidak akan pernah ragu akan kasih-Mu Tuhan. Di saat kami berseru, panggil nama-Mu, Engkau datang menolong kami. Engkau punya cara untuk menolong kami. Terima kasih. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi katakan, akan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku
Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita pada minggu pagi ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya ingin berbagi sedikit informasi kepada saudara sekalian. Apabila saudara tergerak untuk berbagi kepada para korban bencana di Nusa Tenggara Timur, GBI Putra itu akan mengadakan satu pelayanan misi ke NTT. Dan kalau saudara tergerak, saudara bisa membagikan persembahan saudara melalui rekening di GBI Putra yang kita khususkan untuk bakti sosial, yaitu di nomor tertera di layar ini, yaitu di 5225 333 111. Bapak Ibu bisa tuliskan di sana, beritanya adalah untuk NTT, atau kalau tidak, tambahkan satu angka 8 di digit yang terakhir, angka yang terakhir. Jadi umpama kalau Bapak Ibu kasihkan 1 juta, tulis 1.008.000 rupiah. Kita akan tahu bahwa itu adalah untuk NTT. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan saat ini kami sungguh perlu tuntunan daripada firman-Mu di tengah-tengah kekacauan di dunia ini. Maka kami undang Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, di dalam diri kami, di antara kami, sehingga pada hari ini kuasa Roh itu dinyatakan sementara kami ada di rumah kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, dan semua kami boleh terima firman dengan penuh sukacita. Firman Tuhan ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kasih karunia untuk tidak hanya sekedar mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Tuan Bernie Madoff meninggal dunia Rabu minggu ini, Rabu lalu, pada usia 82 tahun. Siapakah Tuan Bernard Madoff ini? Tuan Madoff ini adalah legenda di dunia keuangan di Amerika Serikat. Dia menerima uang orang-orang untuk kemudian dia putar dengan bunga yang tinggi selama berpuluh-puluh tahun. Pemakai jasanya itu dari Eropa, Amerika, Asia, dari para konglomerat, sampai orang-orang yang hidupnya pas-pasan, dari bintang-bintang film sampai kepada orang-orang yang tidak dikenal sama sekali, istilah kita orang-orang tanpa nama. Nah, Madoff ini tipu uang mereka semua dengan memakai skema yang namanya skema Ponzi. Skema Ponzi itu adalah penipuan dengan memakai uangnya nasabah baru dipakai untuk membayar nasabah yang lama. Jadi Tuan Madoff ini akhirnya meninggal di penjara, menjalani hukuman sebanyak 150 tahun penjara. Berapa yang dia tipu? Catatan korban di pengadilan itu ada ribuan orang, tapi kalau dia angka, kita bicara angka, maka angkanya itu di atas kertas mencapai 64 miliar dolar alias mencapai hampir 1.000 triliun. Tapi secara nyata, angkanya itu tetap menakutkan, mencapai sekitar 300 triliun rupiah uang orang ditipu oleh Tuan Madoff ini. Berapa banyak korbannya? Korban terbesar itu bukan dari mana-mana, tapi dari keluarganya sendiri. Dia dilaporkan justru oleh 2 orang anak lakinya. Dan mereka berdua meninggal muda. Yang pertama meninggal bunuh diri, tidak tahan dengan tekanan. Yang kedua karena sakit kanker. Dan kata istri daripada anaknya yang sakit kanker itu mengatakan bahwa kanker suami saya itu kembali lagi karena gara-gara tekanan mental, gara-gara bapaknya. Pembunuhnya adalah bapaknya. Yang seperti Bernie Madoff ini itu ada ribuan di seluruh dunia. Barangkali termasuk juga di Indonesia. Orang-orang yang penjahat keuangan tega sekali untuk menipu sesama manusia. Kenapa Madoff dan ribuan orang-orang seperti demikian ini itu bisa dengan leluasa mengeruk uang sampai triliun-triliun? Jawabannya adalah karena mereka ini mengincar satu kelemahan besar manusia, yaitu ingin cepat kaya.
Nah, mereka sendiri pun juga terkena kepada kelemahan tersebut. Juga ingin cepat kaya dengan segala cara. Maka benar kata Alkitab, di dalam 1 Timotius pasal 6, ayat yang ke-9, sampai dengan ayat yang ke-10. Coba kita lihat ya, 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab banyak sekali berbicara tentang uang atau hal-hal yang menyangkut uang. Kenapa? Karena uang adalah masalah rohani. Saudara mungkin kaget, uang itu bukan masalah jasmani semata, bukan masalah duniawi semata. Ini mungkin sekali lagi bikin kaget, tapi saudara perhatikan, Tuhan Yesus berbicara tentang uang lebih banyak daripada dia berbicara tentang surga atau neraka. Di seluruh Alkitab, ada 2350 ayat tentang uang atau hal-hal yang menyangkut uang. Lebih banyak daripada ayat tentang iman atau tentang doa. Ya. Nah, bagaimana kita berurusan dengan uang itu berpengaruh kepada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, karena tiap hari hidup kita ini kan diisi dengan bagaimana mencari uang, bagaimana menyimpan uang, bagaimana membelanjakan uang, bagaimana memperbanyak uang. Karena itu menurut saya, jika kita ingin sukses dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara sekalian, maka salah satu kuncinya adalah kita ini mesti belajar menangani yang namanya uang. Jadi saya terbeban untuk menyampaikan apa kata Alkitab mengenai satu pokok yang penting ini dan apa yang harus kita perbuat dengan harta uang dalam hidup kita, baik yang punya banyak maupun yang punya sedikit. Dan saya sadar topik begitu luas ini itu tidak mungkin di-cover dalam satu kali khotbah. Jadi kita akan lanjutkan ini sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Adalah penting kita menyadari bahwa di Alkitab uang itu tidak selalu dipandang dari sudut pandang negatif. Karena ini bisa muncul pandangan yang salah bahwa yang mengira bahwa Alkitab memandang uang semata-mata sebagai hal yang mesti dijauhi, hal yang haram. Sama sekali tidak demikian. Saya kasihkan beberapa contoh ya. 1. Uang itu bisa memberi perlindungan, kata Alkitab. Mari kita baca Amsal 10 ayat yang ke-15. Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ayat ini dan beberapa ayat di Amsal itu berbicara tentang realita kehidupan manusia. Orang yang punya harta itu punya lebih banyak perlindungan daripada mereka yang tidak punya. Alkitab di sini tidak berbicara tentang ini baik atau tidak baik, benar atau salah. Dia hanya mengatakan inilah realita kehidupan. Ya, itu kita lihat hidup sehari-hari memang situasinya demikian, ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, uang itu bisa memberikan kekuatan atau kekuasaan. Amsal 22 ayat yang ke-7. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, ini sama dengan ayat sebelumnya. Ini bicara tentang realita kehidupan, bukan bicara soal moralitas. Realita kehidupan adalah bahwa yang punya harta lebih itu jelas juga punya kekuatan atau kekuasaan lebih daripada yang tidak punya. Orang yang punya harta banyak bisa melakukan hal-hal tertentu dengan kekayaannya yang bisa jadi hal yang baik, bisa juga hal yang tidak baik. Yang berhutang katanya menjadi budak dari yang menghutangi. Ya. Ada orang bilang begini, kalau saudara pinjam uang 200 juta ke bank dan tidak bisa bayar, saudara pusing. Tapi kalau saudara pinjam ke banknya 200 miliar dan nggak bisa bayar,
itu yang pusing bukan saudara, tapi banknya yang pusing. Katanya demikian. Tidak demikian, saudara-saudara sekalian. Karena begini, itu namanya orang fasik kata Alkitab. Coba kita baca ya. Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau kita ada pinjaman, kita mesti bayar kembali menurut Alkitab. Kalau nggak bayar kembali, itu namanya orang fasik. Oke. Yang ketiga, saudara sekalian. Uang itu bisa memuliakan Tuhan. Oke, ini ayatnya. Amsal pasal 3, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, ayat 9 dulu ya. Amsal pasal 3, ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, di sini beda dengan poin sebelumnya. Di sini Alkitab memberikan ajaran dan memberikan ajakan untuk lakukan sesuatu langkah tertentu, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi bukan sekedar menyatakan realita kehidupan, tapi ini mengatakan kita mesti lakukan ini. Lalu kemudian untuk mendorong kita melakukan hal tersebut, maka kita diberikan suatu rahasia, ya bahwa ini adalah kunci berkat. Ayat 10. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Harta kita bisa untuk memuliakan Tuhan. Nomor 4. Nomor 4 adalah begini. Uang itu bisa untuk berbuat baik kepada sesama. Uang bisa untuk berbuat baik kepada sesama. Ulangan 15. Ayat 7 dan ayat 11 ya. 7 dan 11. Ayat 7. Ini perintah kepada Israel. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Enggak boleh tangan digenggam, tangan mesti dibuka untuk memberi. Ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nah, itu anjuran Alkitab. Nah, jadi saudara sekalian, seorang yang punya harta banyak, punya uang banyak, itu dia dimampukan untuk menolong sesamanya yang lagi susah. Nah, saudara perhatikan di sini ada kata-kata yang penting nih di ayat yang ke-11 tadi. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Kan orang suka bilang begini, aduh Pak, gimana mau nolong Pak, orang miskinnya begitu banyak. Justru karena orang miskin begitu banyak, maka kata Alkitab, bantu. Bantu sebisa mungkin yang kita tahu dengan pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, membantu orang susah adalah suatu kehormatan. Kata Amsal di pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi bayangkanlah bahwa menolong orang lemah, orang lagi susah, orang yang lagi kena bencana, itu orang yang lagi sakit itu adalah memiutangi Tuhan. Memberi pinjaman kepada Tuhan. Dan saudara perlu tahu bahwa bunga di sorga itu, bunga di bank sorga itu tinggi sekali loh. Tuhan katanya akan membalas perbuatannya itu. Alangkah besarnya janji Tuhan ini, bahwa ketika kita memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, orang susah, orang sedang menderita, katanya Tuhan itu akan membalas perbuatannya itu. Saudara sekalian, bahkan Tuhan tidak membalas pun, kita akan berbagi. Apalagi ketika dijanjikan Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Jadi sekarang kesempatan terbuka untuk kita memberi pinjaman kepada Tuhan, memiutangi Tuhan. Karena sekarang ada banyak sekali orang-orang yang sedang susah, sedang menderita dalam keadaan lemah di banyak tempat, terutama di NTT. Ya, nah saudara bisa bagikan bersama saudara seperti tadi yang saya sebutkan di awal sebelum kita doa tadi itu. Lalu kemudian nomor 5.
Uang atau harta bisa mendukung pelayanan. Di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya katanya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Makan ini bicara, saudara sekalian, juga bicara tentang makanan rohani, firman Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tahun lalu, di tengah-tengah pandemi melanda dunia, pada bulan Agustus, Joshua Huta Galung lagi bikin peti mati di halaman depan rumahnya. Memang itu pekerjaan beliau, seorang pembuat peti mati. Mendadak terdengar bunyi keras, bum, ledakan. Dan kemudian dia lari ke samping buat melihat atap rumahnya sebagian rusak. Dan di tanah ada satu lubang besar dengan satu batu yang mengeluarkan asap. Ternyata meteor. Dan meteor tersebut itu kemudian membuat dia menjadi kaya raya. Karena menurut berita itu dibeli dengan harga 26 miliar. Nah, apa yang Yosua lakukan dengan uangnya? Dia mengatakan, saya akan bangun satu gereja di kampung saya. Nah, itu contoh bagaimana seseorang terima satu berkat dan kemudian dia pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa ada banyak yang bisa dilakukan ketika seseorang itu memiliki harta atau memiliki uang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mesti tekankan bahwa seseorang bisa jadi berkat bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi dengan kata lain, uang itu tidak selalu negatif dalam pandangan Alkitab. Tapi di sisi yang lain, Alkitab juga memberikan peringatan demi peringatan akan bahayanya uang. Umpama, 1. Uang bisa menggantikan tempat Allah dalam hati kita. Saya tekankan kata bisa ya, uang itu bisa. Ada potensi menggantikan tempat Allah dalam hati kita. Kita baca ayat ini, Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Lalu kata-kata ini, peringatan ini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu apa sih? Mammon itu dari bahasa Aram, ya, Mammona. Ini artinya berhala harta atau uang. Dan Mammon ini adalah berhala yang paling kuat dalam hidup manusia. Saking kuatnya Mammon, maka Tuhan Yesus itu perlu berikan peringatan ini. Yang tidak dia berikan buat hal yang lain. Maksud saya, kita nggak usah dikasih tahu lagi lah ya, bahwa kita ini jangan mencari pertolongan dari kuasa kegelapan. Pergi ke dukun lah, orang pinter lah, paranormal, yang seperti itulah ya. Yang itu sih kelasnya sudah rendah sekali lah. Cuman saya perlu berkata, kalau ada saudara yang masih mencari-cari yang demikian, saudara perlu waspada dan hati-hati. Sebab itu membuka celah untuk setan bisa menyerang saudara. Segeralah bertobat, tinggalkan itu semua. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus peringatkan kita soal Mammon ini. Kenapa perlu diperingatkan? Sebab di sini kita gampang sekali tersesat, seringkali tanpa sadar. Kenapa bisa tanpa sadar? Ya, saudara sekalian. Sebab kita perlu menyadari bahwa memang ini di masyarakat ini, dalam kehidupan sehari-hari ini, itu situasinya demikian, bahwa Mammon ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang banyak sekali gunanya, manfaatnya. Uang itu bisa menjadi objek sembahan kita, ya, maka dia menjadi namanya Mammon. Kalau dia tidak disembah saja, dia semata-mata uang biasa. Ketika dia disembah, dia berubah jadi Mammon, ya. Jadi uang itu punya potensi, bisa bikin orang lupa akan Tuhan, bahkan bisa menggantikan tempat Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Mammon itu menuntut pengabdian daripada kita. Dia menuntut penyerahan hidup kita kepada Dia, untuk hanya mengasihi Dia saja. Ya. Untuk hanya berbakti kepada Dia, berikan semua yang kita punya hanya buat Dia. Nah, saudara terkasih, saya dan saudara itu mesti pilih salah satu yang kita sembah nih.
Mau menyembah Tuhan Allah atau menyembah Mammon. Ya. Sekali lagi banyak orang jatuh dalam jebakan ini, yaitu dia sudah menyembah Mammon tapi tidak sadar. Atau dia pikir Mammon dan Allah itu bisa barengan dalam hidupnya. Tidak bisa demikian, pilih salah satu. Jadi saudara sekalian, menyembah Mammon itu adalah menunjukkan bahwa uang adalah hal yang terpenting dalam hidup saya, itu adalah segala-galanya buat hidup saya. Nah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengaku, oh dia menyembah Mammon. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bahkan penyembah Mammon kelas berat pun juga nggak akan ngaku bahwa dia menyembah Mammon. Ya. Semua orang akan menyangkal. Tetapi cara hidup kita, gaya hidup kita, tindakan kita sehari-hari, itu menunjukkan dengan jelas apa yang sebenarnya ada di hati kita. Sebagian besar manusia itu sekarang anggap Mammon itu sebagai sesuatu yang bagus. Ketika filsuf Amerika Serikat, perempuan Yahudi bernama Ayn Rand, meninggal dunia, maka di sebelah peti matinya itu ditaruhlah satu karangan bunga dengan simbol sesuatu yang sangat amat banyak diajarkan oleh Ayn Rand ini, yaitu simbol berupa huruf S dengan garis 2 ke bawah, alias dolar. Bayangkan ya, itu bunga itu tingginya itu 2 meter. Nggak mungkin orang nggak lihat. Ayn Rand itu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa yang penting adalah kepentingan diri sendiri. Self-interest. Itu yang paling penting. Ya. Dan dia punya murid. Salah satu murid yang terkenal itu namanya Alan Greenspan. Yang selama bertahun-tahun adalah kepala Bank Sentral Amerika Serikat. Ya, pernah dianggap sebagai salah satu juru selamat keuangan dunia. Saudara terkasih, nilai-nilai Ayn Rand itu adalah egoisme dan keserakahan. Yang penting diri saya sendiri. Dan itu sekarang itu merasuki sistem ekonomi kapitalis di negara-negara barat, tapi juga merasuki pikiran banyak orang. 22% karyawan yang disurvei oleh Bank Wells Fargo, itu mengatakan mereka lebih baik mati cepat daripada hidup tanpa uang. Dengan kata lain, uang itu lebih penting daripada umur mereka, nyawa mereka. Ya. Seorang pria dan seorang wanita itu meninggal di Tiongkok Tengah sana. Gara-gara apa? Ada satu orang wanita yang handphonenya itu jatuh ke dalam septic tank. Septic tank sana itu nggak kayak di sini, itu terbuka. Jatuh, suaminya itu langsung turun, ingin ambil handphone tersebut. Kenapa? Karena mahal, harganya 4,5 juta. Dia masuk ke bawah, kena gas dari kotoran di sana itu kan banyak gasnya. Dia pingsan. Lah mamanya si pria ini lihat anaknya pingsan, dia turun ke bawah mau tolong, ikut pingsan. Istrinya ikut turun. Lalu bapaknya ikut turun. Tetangga turun. Demikianlah 6 orang turun ke sana pingsan semua. Nah ketika akhirnya diangkat pakai tali 6 orang tersebut, 2 diantaranya, yaitu si pria sama mamanya, sudah menjadi jenazah. Demi yang namanya handphone yang mahal. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 kita baca lagi ya. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara perhatikan begini, demi mengejar uang orang meninggalkan iman. Tuhan saja mereka tinggalkan loh. Ya, ada contoh-contoh di masyarakat yang demikian. Ini berlaku di skala zaman. Dari zaman Rasul Paulus dulu sampai kepada zaman kita saat ini. Demi mengejar uang, orang katanya menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Perhatikan ya, bukan mereka disiksa. Mereka itu menyiksa diri sendiri dengan berbagai-bagai duka. Orang bersedia mengorbankan banyak hal di mezbah penyembahan Mammon. Kesehatan dikorbankan, nama baik dikorbankan, keluarga pun dikorbankan, kesehatan dikorbankan, teman dikorbankan. Semua itu demi Mammon. Maka ini suatu bentuk penyembahan.
Nah, beberapa waktu yang lalu ada anak kecil lagi makan di restoran. Lalu kemudian dia lihat ada tempat untuk ambil mainan. Yang kita tahu di Indonesia juga ada kotak kaca, dalamnya ada boneka-boneka. Nanti kita masukkan koin, nanti ada alat capit gitu yang akan ngambil capit 3 ya. Capit 3 buat ngambil mainannya. Nah, tapi anak ini nggak mau keluar duit. Dia mau dapatnya gratis. Jadi dia ada satu pintu yang sebenarnya tempat bonekanya keluar. Dia masuk lewat situ dan sampai di dalam sana. Berhasil dapat boneka. Tapi sekarang dia mau keluar, ternyata nggak bisa. Demikianlah stuck di dalam. Ya bersyukur sih. Ketika dia teriak-teriak di situ, panik di dalam, ternyata yang makan di restoran itu ada satu orang pemadam kebakaran. Dia panggil teman-temannya, terus suruh telepon 911. Sehingga si anak itu akhirnya berhasil ditolong ya, keluar dari dari perangkap tersebut. Saudara sekalian, banyak orang sudah tua, tapi sama aja seperti anak kecil tadi itu. Ya. Cuma buat orang dewasa yang diambil bukan boneka. Yang diambil adalah harta lain. Berupa emas lah, berupa dolar lah, berupa macam-macam. Ya. Tapi tetap sama. Bersedia mengorbankan diri, mengorbankan banyak hal demi dapatkan apa yang dicari tersebut. Nah, kenapa anak tadi itu mati-matian berusaha dapatkan satu boneka? Karena dia yakin sekali bahwa boneka itu bisa memberikan dia kesenangan dan kebahagiaan. Dan pikiran yang sama berlaku juga buat banyak orang dewasa yang mengira bahwa akan dapatkan kesenangan dan kebahagiaan saat ketika punya uang banyak. Ya. Coba lihat gambar uang rupiah. Perhatikan wajah-wajah para tokoh dan pahlawan kita yang ditaruh di uang rupiah dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 sampai ke 100.000. Oke. Perhatikan tidak wajah-wajah mereka. Yang ketawa itu cuma lembaran 100.000. 50.000 yang ke bawah semuanya cembetut. Yang 1.000 malah bawa golok. Ya. Nah, saudara sekalian, saya yakin tuh begini loh. Memang susah menemukan gambar Pangeran Diponegoro atau Kapitan Patimura yang dalam keadaan senyum. Saya yakin agak susah. Ya. Tapi kalau duit tunggal kita, Bung Karno dan Bung Hatta, rasanya ada deh foto lagi serius bisa dimunculkan. Tapi yang dimunculkan ini adalah foto mereka lagi ketawa. Ya. Barangkali ada pesan tersembunyi di situ. Uang itu memberi kebahagiaan. Tahun 2014, Microsoft itu mengambil alih membeli perusahaan pembuat game Minecraft. Nah, tanggung-tanggung $2,5 miliar. Jadi pemilik dari Minecraft ini, Markus Persson, itu mendadak jadi orang kaya raya karena dia mendapatkan separuh daripada uang tersebut, $1,3 miliar. Kaya raya ya dengan uang belasan triliun. Setahun kemudian, Persson ini menceritakan penderitaannya dan ketidakbahagiaannya. Dia cerita begini, bahwa kita pastikan para karyawan juga dapat bagian dari penjualan. Tapi nggak puas semua sekarang benci sama dia. Dia kemudian jatuh cinta pada seorang wanita yang menolak dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia terlalu kaya. Saudara sekalian, demikianlah ini yang terjadi realita dalam dunia ini. Ya. Tapi saudara perhatikan bahwa yang kedua, potensi negatif dari uang. Uang itu bisa mengubah pandangan seseorang tentang diri sendiri dan tentang orang lain. Maksud saya begini, seseorang yang punya uang banyak, itu perlu waspada. Karena sering tanpa sadar, pandangan dia tentang diri sendiri dan tentang orang lain, itu bisa berubah. Dan ini sangat halus, tidak kentara. Pelan-pelan terjadi. Punya uang banyak bisa membuat kita merasa berkuasa, merasa punya power. Maka kesombongan itu masuk dengan pelan-pelan. Orang bisa merasa menjadi orang yang berhasil. Dan kemudian memang begitulah pandangan manusia kan tentang orang yang punya uang. Itu orang yang berhasil. Nah, pandangan kepada diri sendiri jadi berubah, merasa diri sendiri hebat. Tapi pandang orang lain, terutama yang lebih rendah dari dia, cenderung dipandang sebagai orang-orang yang tidak berhasil, orang-orang yang lemah,
seperti demikian. Jadi cenderung merendahkan. Ya, ini sering terjadi. Jadi kemudian akhirnya orang yang punya harta itu kalau nggak hati-hati, ya jalannya jadi berubah. Ya, gayanya juga berubah. Cara ngomongnya itu juga berubah. Ya, perlakuan orang juga berubah. Profesor Paul Piff di University of California di Irvine itu pengen tahu benar nggak ini. Jadi dia undang orang datang ke labnya, kemudian disuruh main monopoli. Bapak Ibu tahu permainan monopoli ya, yaitu berusaha untuk mengumpulkan rumah dan tanah sebanyak mungkin. Dan tanpa sadar orang yang diundang ini itu di dalam lab itu disuruh main itu sebenarnya dibuat sehingga mereka pasti menang. Ya. Nggak tahu diapain lah, pokoknya mereka itu pasti menang. Nah, kata Paul Piff, ditemukan bahwa dalam semua kasus, yang menang ini, ketika sudah mulai menang, rumah harta mulai banyak, itu cara lempar dadunya beda loh. Kalau di awal tuh lempar segini gitu ya, sekarang, gitu. Kemudian gaya ngambil kartu atau apa sudah beda. Omongannya beda, nada suara jadi keras. Ngomongnya, hei saya menang, habis kamu. Kira-kira kayak gitu lah. Padahal itu baru uang mainan. Saudara bilang, ya Pak, itu kan cuma mainan Pak. Enggak. Paul Piff memutuskan untuk ngetes di dunia nyata. Dan kemudian melakukan penelitian pada orang-orang yang kaya. Dan menemukan hasil yang sama persis. Jadi, kita ini perlu waspada. Tapi di sisi yang lain, tentu kita juga tahulah, ada orang-orang yang punya banyak, tetapi tetap sederhana. Ya. Tetap rendah hati, tetap bisa menghargai orang lain. Ada banyak orang-orang demikian ya. Dan biasanya mereka ini menghasilkan harta mereka dari kerja keras bertahun-tahun. Orang seperti Warren Buffett tetap tinggal di satu rumah yang sederhana yang dia beli 50 tahun yang lalu. Lalu kemudian nomor 3. Uang itu bisa membuat orang lemah menghadapi godaan. Kalau tidak punya banyak duit, godaan juga enggak terlalu banyak mau datang sih. Ya enggak? Iya toh? Makin banyak duit, makin banyak dan makin besar, makin kuat godaan yang datang. Dan kemauan untuk melawan godaan pun jadi melemah. Ada orang-orang yang tidak berbuat dosa, bisa lawan godaan. Kenapa? Karena nggak ada duit. Begitu punya duit, jadinya apa-apa itu serba bisa. Ya. Termasuk berbuat dosa juga lebih bisa daripada ketika nggak punya duit. Nah, saudara perhatikan ya, bahwa ada suami-suami yang begitu. Yang ketika uang lagi seret, begitu baik. Tapi begitu sudah jadi kaya, dia langsung berubah. Andrew Jack Whittaker itu menang lotre, tidak tanggung-tanggung. 314,9 juta dolar. Itu uang itu kalau kita rupiahkan ya jadinya ya 4 triliun, 4 sekian triliun. Nah, apa yang terjadi ketika orang mendadak punya uang triliun-triliun? Ini yang terjadi. Jack Whittaker itu berbuat banyak. Dia sumbang gereja-gereja di West Virginia, daerahnya itu. Dia sumbang gereja, sumbang gereja. Luar biasa. Tidak hanya itu. Dia itu gampang sekali berbagi duit. Ya. Itu wanita yang menjual ke dia tiket pemenang itu dia beliin rumah, beliin mobil, kasih duit lagi. Nah, tapi uang ini juga mengubahkan Jack. Dia sekarang kemana-mana bawa uang tunai banyak-banyak banget. Dan 2 kali juga mobilnya itu dibongkar orang karena dia taruh uang sampai 7 miliar cash di dalam mobil. Dia pergi ke dalam satu gedung. Mobil ditinggal gitu aja dengan uang 7 miliar di dalam situ. Jadi Jack itu memang betul. Dia bikin yayasan sosial, dia tolong orang, tapi dianya berubah. Dia sekarang menjadi pemabok dan bukan hanya itu. Dia sekarang suka ganggu wanita. Sesuatu yang dulu dia nggak pernah. Lalu kemudian bukan hanya itu, dia punya satu cucu yang dia sayang sekali karena sekarang punya uang. Cucunya itu dikasih uang banyak sekali, kasih mobil 4. Cucunya itu kemudian dengan memakai uang itu kemudian jatuh ke dalam narkoba,
akhirnya mati overdosis. Istrinya menceraikan dia, anaknya juga meninggal. Akhirnya Jack Whittaker kehilangan uang yang dia dapat, kehilangan juga anggota keluarganya. Dan dia berkata bertahun-tahun kemudian ketika hidupnya sudah jadi susah, dia berkata begini, saya berharap hari itu uang tiket lotre itu saya sobek saja. Hidup saya jadi hancur gara-gara uang tersebut. Saudara-saudara sekalian, tentu pertanyaannya begini. Kalau demikian, bagaimana cara memastikan bahwa kita tidak akan terjerat dalam hal negatif itu? Sebaliknya, ketika Tuhan itu memberkati kita, kita tahu bagaimana yang mesti kita perbuat, cara apa yang harus kita lakukan, sehingga berkat tersebut tidak menjadi beban buat kita. Berkat yang ada itu tidak membawa kita kemudian menjadi orang-orang yang berbeda dan hancur karenanya. Dan Alkitab punya cara-cara apa yang harus kita perbuat menghadapi hal demikian. Tapi untuk itu kita akan lanjutkan di khotbah berikut. Untuk saat ini, mari kita ingat akan yang satu ini. Bagaimana kita berurusan dengan harta kita akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada hari ini kami bersyukur untuk berkat Tuhan atas hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu untuk kami sekalian, bahwa ada kami di antara kami yang oleh Tuhan diberi kepercayaan, kelimpahan. Sekarang ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menyadari pada hari ini Tuhan, bahwa kami perlu menjadi orang-orang yang sanggup mengelola berkat Tuhan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sekarang hamba mohonkan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan atas kami sekalian. Roh Kudus boleh berbicara kepada kami semua dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Hamba berdoa bagi mereka yang dalam suatu pergumulan keuangan, supaya Tuhan Engkau menyatakan pertolongan-Mu, sehingga situasi kami berubah. Karena Tuhan, sumber berkat kami bukan dari mana-mana, tapi hanya Engkau saja yang adalah sumber berkat kami. Kiranya Engkau Tuhan boleh nyatakan berkat-Mu secara ajaib buat kami yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan di bidang keuangan ini. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus-menerus mendoakan bangsa dan negara kami, memohonkan Tuhan Engkau campur tangan atas situasi bangsa kami, terutama mereka sedang hadapi berbagai bencana, baik di NTT, baik di Sulawesi maupun di Malang dan berbagai tempat yang lain. Tuhan, Engkau hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan pakailah kami menjadi saluran berkat Tuhan untuk mereka sekalian. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohonkan saat ini Tuhan pertolongan Tuhan atas situasi pandemi, sehingga bangsa kami bahkan dunia ini bisa segera lepas daripada bahaya virus ini. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah ya Tuhan, teguhkan yang dalam keadaan ragu-ragu ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Nyatakan berkat-Mu hari ini Tuhan secara khusus untuk tim PW dan untuk tim media Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang mereka perbuat menjadi tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati mereka berulang tahun juga. Kuasa Tuhan dinyatakan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.